Pero paano naman yung mga ibang... Ito? Nga. Halo brother, bagaimana kabar hari ini? Tetap semangat menjalani kerasnya hidup. Untuk mengurangi kadar stres hari ini, perkenalkan saya Mr. Ki. Di sini saya fokus untuk menganggur hanya demi untuk menghibur. Kali ini saya akan membahas alur film yang berjudul Mayong Night. Film ini dirilis pada tahun 2021. Bercerita tentang seorang gadis cantik, karena kecantikan sampai ayah angkatnya pun terpikat. Ibu angkat tersebut mempunyai teman tante-tante yang aduhai, yang hobinya minta dipijit oleh para berondong muda di dalam mobil. Pijit-pijitan saja, apa ada yang lainnya? Bagaimana cerita selengkapnya? Berikut kisahnya. Di awal scene film diperlihatkan gadis cantik, ternyata dia ini adalah anak angkat dari ibu yang bernama Esther. Oh ya, gadis tadi bernama Alexa. Ibu angkat Alexa bilang di rumahnya akan ada reuni dan akan menginap beberapa hari di rumah tersebut. Untuk menambah keseruan, mereka juga akan bermain permainan mayong setiap harinya nanti. Diperlihatkan seorang bapak-bapak, ternyata dia ini adalah suami dari Esther. Tidak lain tidak bukan, dia adalah bapak angkat dari si Alexa ini. Bapak ini bernama Leo. Si Leo ini baru sampai di rumah sehabis pergi berbelanja untuk keperluan reunian nanti. Si Leo ini langsung nyelonong saja ke kamar mandi. Mungkin dia sudah kebelet bro. Lah, ternyata dalam kamar mandi tersebut juga ada Alexa. Nampak wajah numpeng Leo ini saat melihat Alexa. Kapers nih bapak. Singkat cerita, si Alexa ini sedang mengangkat bahan makanan dari dalam mobil, dipindahkan ke dalam rumah. Tentu saja hal itu ia lakukan atas perintah dari Leo. Setelah selesai kegiatan memindahkan barang tersebut, Leo berpamitan kepada Alexa akan pergi keluar rumah. Di sisi lain terlihat Esther dan pembantunya yang bernama Ted sedang mencari wadah permainan mayong di gudang. Tiba-tiba saja datanglah dua teman Esther, mereka bernama Aksen dan Willow. Saya jelaskan dulu brother, mengisahkan tentang kondisi pandemi, terlihat ada yang memakai masker dan tidak mau berjabat tangan. Esther yang melihat kedua sahabatnya itu tentu saja begitu senang, karena mereka ini sudah lama sekali tidak bertemu, karena kan pandemi yang melanda dunia. Langsung saja mereka diajak masuk ke rumah untuk bersantai dulu sembari menunggu teman yang satu lagi. Saat masuk rumah, terlihat pemandangan di Alexa yang membuat Willow dan Aksen takjub. Mereka berkata, kecantikan Alexa ini seperti yang ada di iklan-iklan dan pemain film. Terlihat datanglah seorang sahabat Esther lagi bernama Amparo. Wah, ini nih bro, teman Esther yang paling segar daripada yang lainnya. Bikin betah brother. Nah, teman-teman Esther sudah datang semua. Permainan mayong itu pun segera dimulai. Saat bermain mayong, mereka berempat ini juga sambil ngobrol tentang bisnisnya masing-masing. Terlihat si Casper, supir dari Amparo ini sangat kelaparan dan seperti belum makan 2 tahun. Waduh, lama ya. Alex yang melihat Amparo seperti itu langsung saja menyuruh menyantap makanan yang ada di sana. Kemudian scene memperlihatkan Ted dan Alexa sedang menyiapkan makanan untuk dihidangkan ke semua sahabat Esther. Lagi-lagi teman Esther ini dibuat takjub karena masakan yang dibuat oleh Alexa sangat nikmat dan lezat. Sambil menunggu teman dari mama angkatnya itu lagi makan, terlihat Alexa ngobrol di belakang rumah dengan Casper yang sedang makan. Terlihat wajah Casper yang kegirangan karena waktu makannya ditemani si Alexa yang saya tidak bisa ngomong lagi nih. Setelah makan selesai, keduanya ini saling menanyakan sosmed masing-masing dan saling follow. Singkat cerita, terlihat Amparo sedang telepon berbicara dengan suaminya dan di sampingnya ada juga Casper, sopir pribadinya. Saat telepon sudah selesai, si Amparo meminta sopirnya untuk memijatnya di dalam mobil. Di dalam mobil tidak hanya terjadi pijat memijat, tetapi juga genjot menggenjot alias bermain kuda-kudaan. Setelah terjadi hanya satu ronde dengan majikan dalam mobilnya tadi, karena si Casper gabut mencoba menghubungi Alexa yang sedang rebahan di dalam kamarnya. Si Casper berhasil memancing Alexa melalui percakapan mereka melalui medsos. Tiba-tiba si Leo pun pulang dan langsung menghampiri Esther dan juga menyapa teman-teman Esther. Setelah itu si Leo ini gercep menuju ke kamarnya Alexa. Bukannya si Leo ini sudah punya kamar sendiri. Apa kamarnya sedang rusak?
Pada suatu pagi terlihat Leo ditelepon seseorang, dan yang menelepon ini adalah debt collector yang menagih hutang. Sehingga membuat Leo shock dan tidak mood lagi. Apalagi dari atas jendela ia melihat si Alexa sedang mengobrol dengan Casper. Saat masuk ke dalam rumah, si Leo ini begitu marah dengan Alexa agar tak usah lagi dekat dengan si sopir Amparo itu. Setelah itu terlihat suasana di mana semua sedang menyantap sarapan di pagi hari. Tiba-tiba semua kaget dengan adanya pemandangan surga dunia. Dikarenakan si Alexa yang membuka bungkus apem dan gundukan indahnya itu. Alexa langsung saja berenang tanpa mempedulikan yang lain. Akan tetapi Leo yang melihat itu marah-marah gak jelas, karena sepertinya Leo tak senang ketika orang lain melihat keindahan si Alexa. Sesaat setelah itu, Leo yang lagi ambiar habis minum jamu kakek merah, langsung main nyelonong saja ke kamar Alexa. Mau ngapain, Pak? Saya ikutan dong. Maksud saya janganlah, Pak. Itu kan anak Bapak. Singkat cerita terlihat Leo dan Esther sedang berdebat masalah hutang yang dialami suaminya. Wajar saja si Leo marah karena si Esther ini beranggapan bahwa menuduh Leo menjual dan menggadaikan semua harta yang dimilikinya. Pada suatu malam hari, permainan mayong pun kembali berlanjut. Terlihat Casper dan Alexa juga ikut permainan tersebut. Ternyata mereka berdua menggantikan Esther dan Amparo. Permainan terlihat sangat ramai dan suasana begitu asik karena mereka saling akrab satu sama lain. Setelah semua jenuh dan capek, Alexa dan Casper membersihkan dan merapikan setelah permainan selesai. Di tengah kegiatan merapikan tersebut, mereka berdua ini sempat-sempatnya bermain kuda-kudaan. Saking enak masuk ke dalam rumah, dan sayangnya si Leo mengetahui kejadian itu. Pagi harinya saat Casper beserta Alexa sedang mengobrol di dapur, tiba-tiba si Leo ini marah karena si Leo yang tak terima atas kejadian kemarin yang dia lihat semalam. Tanpa mau mendengarkan penjelasan dari Casper, Leo langsung usir Casper dari rumahnya itu. Suatu hari ada Alexa dan Casper di dalam mobil. Alexa pun bercerita kepada Casper sebenarnya dia tidak tahan lagi di rumah tersebut dan ingin pergi meninggalkannya. Kemudian mereka berdua ini dibuat terkejut ketika majikan Casper datang ke arah mobil itu. Tentu saja Alexa Casper begitu panik dan akhirnya Alexa ini tidak bisa keluar dari mobil. Dengan terpaksa si Alexa bersembunyi di balik bangku mobil tersebut. Setelah Amparo menemui Casper lagi, si Amparo ini beralasan masuk angin dan minta dipijit brother. Yang pasti awalnya masuk angin menjadi masuklah yang lain. Alexa yang bersembunyi di balik kursi itu jelas-jelas menyaksikan bios live-nya Casper dan majikannya yang bermain kuda-kudaan tersebut. Di sisi lain, tampak debt collector yang berpenampilan sangat sangar sedang mendatangi Leo, yang pasti untuk menagih hutangnya, karena Leo merasa terganggu waktunya. Seketika itu debt collector pun langsung diusirnya. Leo lebih memilih ajakan istrinya untuk bermain mayong, hanya untuk menghibur hatinya karena hutang piutangnya. Tanpa terasa permainan mayong tersebut berlangsung sampai di malam hari. Dan di malam itu sedang berlangsung permainan Leo dan Amparo. Mereka berdebat karena Amparo ini menyindir masalah hutang piutangnya Leo. Setelah itu Leo dan Amparo mengambil alat dornya milik mereka masing-masing. Kemudian permainan pun kembali dilanjutkan. Namun lagi-lagi di tengah permainan kembali berdebat antara Leo dan si Amparo. Dikarenakan perlakuan Leo terhadap Alexa yang seperti itu dan terjadilah si dor-doran antara Leo dan Amparo. Karena insiden ini sehingga Amparo dan Casper koit di tempat. Inamo! Inamo! Casper! Inamo! Tangina mo! Pakilemero ko putang ina mo! Tentu saja mendengar suara yang begitu keras, si Alexa terkaget atas apa yang telah ia lihat. Lalu ia pun berlari untuk melarikan diri dari kejaran si Leo.
Ternyata Leo ini dapat menangkap Alexa. Tetapi untungnya sang asisten yang bernama Ted membantu menyikat Leo dan terjatuh tak berdaya. Dan film pun berakhir dengan dor-doran. Sepenggal kata untuk film Mayonnaise yang rilis tahun 2021 ini. Jangan pernah memutus hubungan pertemanan, karena kalau teman kita banyak, peluang untuk hutang juga banyak. Karyawan dihianati. Oke brother, saya Mr. Ki yang pernah jadi karyawan dihianati pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.